Sebenarnya isu-isu perbedaan keyakinan dalam sebuah keluarga itu adalah hal yang kita sadari atau tidak banyak terjadi di kehidupan masyarakat di Indonesia maupun di luar. Orang ketawa gitu ya waktu pas nonton. Terus gue bingung gitu, hah kok ada yang ketawa gitu. Gue nggak ngerti apa gue nggak nyampe apa gimana gitu Gue kan. pun ketawa sih pas ada adegan serius, padahal gue ketawa. Iya, gue tuh di hati gue, wah anjir lucu gitu. Iya. Tapi gue gak mau ketawa. Iya. Air Mata Mualaf tuh unexpected. Gue jadi ngomong gitu deh gara-gara kita ngebahas ini. Iya. Karena kan kita belum ngebahas film ya kan setelah kita nonton. Bener. Di film Air Mata Mualaf, aku berperan sebagai Angie. Dia adalah seorang anak yang sedang menjalani S2 di Australia dan mengalami toxic relationship dan membuat dia terpuruk sehingga dia mencari keimanannya kembali. Gitu. Oke, di film Air Mata Mualaf gue berperan sebagai Ustadz Reza. Ini hanya penampilan saya Megan, tapi penampilan saya di film pasti berbeda. Kalau yang sekarang tuh gue gini hari-hari, Bronx. Karakter Ustadz Reza ini adalah Ustadz muda yang waktu itu karakternya gue create itu lebih mudah untuk merangkul, terus juga semoga disukai banyak orang, terus juga semoga dari penyampaiannya si Ustadz Reza ini gue berharap itu orang tuh mau dengerin, terus kayak apa ya, waktu pas syuting itu gue coba tuh kayak huruf demi huruf itu bisa mudah didengarkan sama orang. Jadi premis dari film Air Mata Mualaf ini adalah bagaimana film ini mendeskripsikan tentang hubungan sebuah keluarga dengan perbedaan pendapatnya yang penuh dengan perdebatan lika-liku dan penuh dengan banyak sekali tantangan dan drama, karena memang dengan cara pandangan yang berbeda terhadap segala sesuatu itu bisa membuat keluarga itu menjadi retak gitu. Even hubungan gak hanya suami istri tapi bapak, ibu dan anaknya gitu. Dan bagaimana seorang anak itu mampu mendengarkan orang tuanya dan tetap ingin berbakti kepada orang tuanya di saat orang tuanya juga berusaha memahami anaknya dan berusaha tetap mencintai anaknya dengan pilihan yang berbeda. Dengan adanya film ini, itu kalau buat gua yang sebuah pembelajarannya adalah tentang kekeluargaannya sih, kayak gitu. Bagaimana ketika orang tua atau keluarga itu menerima ketika anaknya ini berbeda kayak gitu. Ya entah beda pilihan atau beda apapun itu, tapi kita cuma ngambil salah satu contohnya itu dari sisi agama yang berbeda. Saat baca skenarionya, sebenarnya yang aku tertarik adalah diskusi di meja makan antar keluarga soal anak yang pulang dari negeri di mana dia tinggal, sekolah, tapi dia pulang dengan membawa berita yang luar biasa buat keluarganya, itu adalah soal perpindahan agama. Waktu itu gue berpikir coba buat karakter yang bener-bener apapun yang terjadi gue senyum, kayak gitu. Apapun yang terjadi gue senyum, apapun yang terjadi gue senyum. Sampai ada satu dialog tuh yang menohok yang sangat bener-bener kena banget lah dari Pak Joseph ke karakter Ustadz Reza. Itu gue aja waktu pas dengar sendiri, gue tuh ngebayangin ini kalau diri gue sendiri gue dikasih pertanyaan kayak gitu, ekspresi aja gue tuh nggak tahu gue harus gimana, apalagi jawab. Iya, benar. Kayak gitu loh. Terus akhirnya tapi gue coba masuk ke karakter Ustadz Reza. Dia kira-kira ngapain ya dengan jawaban ini? Oh, senyum itu adalah jawaban ternyata. Ya, untuk karakter Angie yang aku suka adalah dia itu tetap pengen berjuang, ingin membahagiakan orang tuanya, tapi juga pengen memfulfill pertanyaan-pertanyaan dia dalam kehidupan selama dia hidup, sehingga dia punya pemikiran bahwa dia tidak akan menjalani sesuatu yang gak otentik dalam dirinya gitu, karena dia punya pilihan itu dan dia bertekad pengen tetap berada di pilihannya, di jalannya. Akhirnya dia ya orang yang bertanggung jawab terhadap pilihannya aja gitu. Kalau udah A ya A. Yang aku rasa
Pokoknya aku suka gini, ngerasa adegan yang paling gue goblok adalah adegan yang gampang. Karena saking gampang ya, kadang-kadang itu tuh gue suka. Nggak, karena kita jadi goblok. Iya, kayak bukan ngecilin ya, Iya, tapi kayak karena ada jadi kita tuh mungkin ya para aktor ini punya prioritasin kayak gitu. Bukan karena golden scene jadi kita terus akhirnya scene yang lain nggak kita pikirin. Bukan begitu. Jadi lebih kayak yang golden scene itu biasanya lebih kritikal gitu. Iya. Dari segi dialog, dari segi set, dari segi blocking dan lain-lain kayak gitu. Karena kita harus menjaga iramanya kayak gitu. Jadi ketika kita kerja sama orang luar itu sangat menyenangkan sih kalau buat gue. Kayak lu kan dapet experience sendiri tuh tiba-tiba dikritik sama sound gitu kan. Iya kayak gitu. Terus kayak gue juga suka ngobrol gitu sama kru-kru luar apa semua segala macem. Akhirnya ya lumayan lah bisa upgrade juga. Iya. Ada koneksi-koneksi baru. Tuh jadinya saya banyak menggali riset sebenarnya dari beliau. Dia bahkan mengganti namanya dari Mei Wong menjadi Aisyah. Jadi jauh memang ya. Jadi memang aku tuh udah seperti sister dia gitu, karena memang dia nemenin aku juga di film-film aku yang syuting di luar negeri. Jadi memang riset itu bisa kita lakukan dari orang-orang terdekat aja sih. Aku nggak nyadar juga ternyata banyak banget teman-teman aku juga yang ada yang mualaf juga, yang aku rasa selain menggali skrip dan aku imagining gitu menjadi karakter yang berpindah keyakinan, harusnya aku lebih bisa wawancara mereka aja gitu. Dan itu baru aku sadari ketika aku udah lagi syuting malah. Pas lagi syuting hai apa kabar gini-gini, gue lagi syuting cerita lu nih gitu. Dan ketika itu malah kayak jadi baru tambah riset karakternya saat syuting malah gitu. Kalau gue waktu itu riset dan observasinya itu lumayan agak pusing juga sih, karena ya itu mungkin orang berpikir kalau film kita ini sensitif kayak gitu karena kan ada background agamanya lah ya, religion yang dibawa di film ini. Terus juga karena gue memerankan seorang ustadz, itu berarti kan seorang ustadz kan sosok ya kayak gitu. Waktu itu gue juga membayangkan sosok yang benar-benar apa ya, di orang bisa menerima itu sosok yang kayak apa. Akhirnya gue coba observe, terus juga research and development juga, cari-cari dan lain-lain pokoknya. Percaya nggak, geng? Ada lah. Film ini dari awal sampai akhir gak dikasih napas, geng. Oh, iya ya? Iya, nangis mulu. Baru ingat gue kemarin. Tapi sebenarnya nangisnya tuh di poin-poin yang sebenarnya nggak bisa nolak lagi gitu, pasti nangis. Tau nggak? Ada adegan-adegan yang harusnya tuh kita nggak bermaksud lucu, tapi jadi lucu. Nah itu. Iya. Itu gue juga. Kayak misalnya. Gue juga bahas sih. Iya. Ya nggak usah kita contoh lah ya. Iya. Kayak pas premier gitu kan. Gue tuh kalau nonton tuh pasti hikmat, duduk udah gue nonton pokoknya sampai habis deh tuh. Mau blood kencing kayak mau apa kayak gue nggak akan beranjak pokoknya. Iya. Kemarin gue juga gitu, nggak mau ke toilet. Terus habis itu tiba-tiba karena gue terlalu hikmat mungkin ya. Kan ada orang ketawa gitu ya waktu pas nonton. Terus gue bingung gitu, kok ada yang ketawa gitu. Gue nggak ngerti apa gue nggak nyampe apa gimana gitu kan. Gue pun ketawa sih pas ada adegan serius, padahal gue ketawa. Iya, gue tuh di hati gue, wah anjir lucu gitu. Iya. Tapi gue gak mau ketawa. Iya. Gue pikir tuh film gitu. Awal sampai akhir nggak akan bisa ngebuat penonton bereaksi. Cuman bikin orang mata bengkak aja gitu loh. Tuh film bikin orang udah nangis gitu kan. Ternyata titik-titik lucunya banyak ya. Iya. Padahal kita nggak bermaksud melucu. Ada elemen-elemen yang nggak bisa kita tahu. Gitu. Adegan ini sih, adegan perdebatan keluarganya Angie lagi meragukan nih sikapnya Angie kenapa bisa kayak gini. Jadi antara keluarga nih misalnya, kamu pindah agama, terus adik, kakak, bapak, ibu kamu ngebahas kamu di meja makan. Nah itu tuh lucu banget ternyata, padahal pas kita syuting itu serius loh. Serius? Kalimat-kalimatnya, tapi ternyata pas dihadirkan di film, kok lucu ya, itu satu bioskop gak ketawa ya. Justru itu, istri gue sebelah gue, terus dia ketawa. Terus gue sih gak ngomong istri gue ya, tapi gue lebih ngomong, kok pada ketawa sih? Iya padahal. Ini film serius loh, gue bilang gitu. Ini film serius loh. Tapi gue seneng sih akhirnya ada, gak hanya ada elemen yang tearjerker, tapi nih film juga bikin ketawa. Padahal sebenarnya adegannya nggak so lucu, itu yang itu surprisingly tiba-tiba
ada gitu. Iya. Ternyata film Air Mata Mualaf itu akhirnya muncul elemen-elemen yang nggak kita duga. Apa jangan-jangan perdebatan agama tuh jadi kesannya kayak lucu gitu, kayak apaan sih lu gitu. Jadi kayak kita tuh yang sebagai nonton dikasih nih portray keluarga atau masyarakat umum Indonesia yang nih kalau ngebahas agama nih lu konyol kan gitu loh. Jadi bikin kita yang kayak berkaca gitu, ih gila konyol banget sih gitu. Iya kan? Gitu. Terus juga ada adegan sholat, ingat lah ya, yang adegan sholat, yang lu sholat, ya kan? Ya terus diputerin itu. Ya, itu kan secara garis filmnya itu bener, Iya, gitu. iya. Tapi begitu itu ditabrakin, boom. Jeder. Gue nggak bisa apa jelasin gitu, Iya. experience-nya harus ditonton. Ternyata filmnya jadinya kayak gitu. Kita yang waktu pas syuting aja, buset ini film berat banget ya. Iya, gitu, kayaknya sedih-sedih mulu gitu. Iya, Ternyata di antara kesedihan pun malah kita ketawa-tawa ya. Gitu. Air Mata Mualaf tuh unexpected. Gue jadi ngomong gitu deh gara-gara kita ngebahas ini. Iya. Karena kan kita belum ngebahas film ya kan setelah kita nonton. Bener. Jadi kita ngebahas ini sangat-sangatlah baru sekarang. Kalau buat gue sendiri Air Mata Mualaf itu terlepas dari agama ya, maksudnya karena mualaf itu kan lebih ke orang yang masuk ke muslim kayak gitu. Either dia mau masuk ke muslim atau ke agama lain kayak gitu. Agama banyak di dunia ini kayak gitu. Gue lebih melihat di mana ketika keluarga itu bisa menerima perbedaan. Keluarga itu mau gimana pun, mau anak, mau siapapun, yang penting namanya keluarga. Keluarga adalah tetap keluarga, tempat kita pulang, tempat kita mengadu, tempat kita apapun, keluarga nomor satu. Kalau message dari gue adalah orang dan agama itu tidak akan pernah bisa kita campur adukan, nggak akan pernah bisa kita untuk kita ikut campur, kita nggak akan pernah bisa. Karena buat gue agama adalah antara urusan seseorang dengan Tuhannya, kayak gitu. Kecuali ketika mereka membuka diri, silakan kayak gitu. Kayak dia ingin mencari tahu atau dia ingin bertanya untuk dia mau mempelajari atau apapun itu. Tapi untuk gua agama itu adalah urusan seseorang dan Tuhannya. Dan juga ketika untuk urusan keluarga, ya kembali lagi, keluarga adalah tetap keluarga kayak gitu. Mau gimana pun orang atau anak atau siapapun itu, keluarga adalah tetap keluarga. Tempat kita pulang, tempat kita mengadu, tempat kita sedih, tempat kita senang, apapun itu. Secacat-cacatnya orang, keluarganya pasti akan tetap menerima, tetap penuh kasih dan sayang. Jangan lupa saksikan Air Mata Mualaf tanggal 27 November 2025 di bioskop. Sayangan Anda semuanya, ajak pacar, teman, kakak, adik, papa, mama, om, tante, semuanya. Semuanya cocok nonton film ini.